Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Impres Anak 75 Patiro, kepada peserta desiminasi yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara desiminasi penyebaran penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dengan program guru penggerak bersama saya di angkatan 10 Kabupaten Bone. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara kegiatan pada hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, kepadanya kami persilakan. Low battery, please charge. Peserta desiminasi pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka mengikuti desiminasi pada CGP dan saya harapkan pada calon guru penggerak saya mendukung sepenuhnya untuk mengikuti pendidikan sampai di akhir pendidikannya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan guru yang lain bisa mengikuti, bisa lulus di angkatan ke-11 di semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang diharapkan. Saya mendukung sepenuhnya kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat sukses sampai di akhir. Sampai di akhir pendidikannya. Demikianlah saya sampaikan kepada para peserta desiminasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang disampaikan dan dukungannya sangat luar biasa bagi saya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa topik tentang budaya positif di sekolah. Sebelum selanjutnya, baik Bapak Guru masih bersemangat? Semangat. Masih bersemangat? Semangat. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan ice breaking sejenak. Boleh maju ke depan semuanya dulu. Berdiri ya. Boleh ke depan ya, meja. Boleh juga di sini. Pagi gilik itu ya.
Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bagaimana rasanya? Oke. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan menegaskan bahwa saya di sini tidak hebat dari teman-teman mengajar. Saya sebenarnya diamanahi untuk menyampaikan diseminasi. Jadi saya bukan yang terhebat. Saya hanya ingin sharing apa yang saya dapatkan selama beberapa bulan ini di calon guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, diseminasi adalah proses penyebaran informasi, pengetahuan atau inovasi di mana yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Budaya positif merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif, baik di tempat kerja, sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini ditandai dengan sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka, dan dukungan terhadap perkembangan individu maupun kelompok. Di dalam lingkungan kerja, budaya positif dapat meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan dapat mengurangi tingkat stres. Nah, di sekolah, budaya positif membantu siswa merasa aman, dihargai, termotivasi untuk belajar.
Dan pada akhirnya budaya positif mendorong terciptanya komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, di sini budaya positif di sekolah adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembang siswa menjadi individu yang kritis dan penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil Low battery. Please charge. Nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, dan saling menghargai harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan. Kebiasaan baik seperti disiplin, kerjasama, dan empati juga perlu dibudayakan melalui berbagai kegiatan dan program di sekolah. Dengan demikian, siswa bukan hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai moral dan sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Low Siswa battery. yang Please tumbuh dan charge. dalam budaya positif diharapkan dapat menjadi warga yang berkontribusi positif dan bermasyarakat dalam suatu lingkungan. Oke, selanjutnya latar belakang. Sekolah merupakan wadah dalam penanaman karakter yang diberikan oleh guru dan warga sekolah lainnya, sehingga semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Nah, di sini budaya positif merupakan wujud dari nilai-nilai keyakinan kelas dan sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif sangat berperan dalam pencapaian visi Low sekolah. battery. Please Selain charge. itu, peran seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran juga sangatlah penting dalam penerapan disiplin demi terwujudnya kualitas pendidikan di sekolah. Guru harus memiliki nilai-nilai yang positif dalam memberi bimbingan maupun arahan kepada murid dari kepribadian, karakter, keyakinan, disiplin, dan kompetensinya. Sehingga yang mendasari pembuatan rancangan ini adalah untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif, salah satunya membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, diharapkan murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai keyakinan yang telah disepakati bersama-sama. Low battery. Please charge. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebabnya itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam, kodrat anak. Nah, budaya positif di sekolah, Low battery. Please nilai charge. dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung
tanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, pasti teman-teman mengajar pasti pernah mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 bagiannya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau ada lagunya ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama. Nah, di setiap dari poin profil Pancasila, yang pertama itu berakhlak mulia, di mana di sini sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, maka elemen pertama dalam proyek ini tentu saya akan berkenan dengan bagaimana pelajar Indonesia berakhlak dengan hubungannya dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, tidak hanya itu, elemen ini juga berkaitan dengan bagaimana pelajar Indonesia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam elemen ini ada elemen yang terbagi, yakni berupa akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Poin kedua, berkebenekaan global sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Ada yang tahu apa semboyan negara Indonesia? Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang mempunyai makna berbeda-beda tetap satu. Nah, maka dalam elemen ini para pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya leluhurnya sebagai identitas bangsa. Nah, berhubung saat ini kita mengalami gempuran globalisasi, maka tidak ada salahnya dengan setiap memiliki pemikiran keterbukaan terutama dalam interaksi dengan budaya lain. Hal ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur. Nah, dalam elemen ini kuncinya yang jelasnya mengenal dan berbagai budaya, kemampuan komunikasi, intelektual dan interaksi dengan sesama, dan refleksi beserta tanggung jawab terhadap kebinekaan. Baik, poin ketiga, bergotong royong. Bergotong royong. Untuk elemen yang satu ini, gotong royong itu menjadi identitas
identitas utama dari kita saat ini yang masing-masing ditemukan di beberapa lingkungan. Karakter tersebut harus juga dimiliki oleh para pelajar yang ada di lingkungan sekolah kita, yakni dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan terasa ringan. Terus poin keempat, mandiri. Nah, di sini kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, yakni dengan melakukan refleksi terhadap kondisi diri kita masing-masing, begitupun juga dengan anak murid didik kita di lingkungan sekolah. Yang hal itu dapat juga dimulai dengan memahami emosi kita pada diri sendiri ya, kelebihannya serta keterbatasan yang kita miliki. Nah, jika sudah memahami hal tersebut, maka kita pun akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan perkembangan di dalam diri kita masing-masing. Nah, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, terus regulasi diri dengan kemampuan mengatur pemikiran, perasaan, perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Poin kelima, kritis ya. Elemen ini mengajarkan kita harus mampu secara objek untuk memperoleh informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, kita sebagai pelajar, sebagai pendidik juga harus membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan kemudian mengumpulkan informasi yang kita dapatkan. Dan poin terakhir, bernalar kritis. Tidak hanya dalam pelajaran seni saja ya, untuk membutuhkan kemampuan kreativitas. Karakter tersebut sudah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bagian dari elemen profil Pancasila. Dalam konteks ini sebagai kemampuan untuk mengakomodasi dan menghasilkan suatu dan bermakna, bermanfaat, berdampak bagi kita maupun di lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, coba di sini ada gambar tangannya yang lagi menggenggam. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah Anda dan tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam gepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini ketika Anda mengepal, ada barang yang berharga yang di tangan Anda dan salah satu teman Anda mencoba untuk merayu atau menggoda, menghardik, tetapi Anda tetap dengan
dengan alasan untuk mempertahankan apa yang kita genggam, ya, seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, apa makna disiplin positif? Pasti kita pernah mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak kita tentang apa itu disiplin positif? Baik, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita mungkin adalah tentang keteraturan, ya. Nah, ketertiban dan komitmen terhadap aturan atau standar tertentu. Disiplin juga sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan dari konsisten dalam menjalankan tugas atau kewajiban kita. Nah, meskipun ada godaan atau tantangan yang menghalangi dalam disiplin bisa berarti siswa yang rajin dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas juga, ya. Nah, seperti juga di tempat kerja, disiplin bisa berarti selalu memenuhi tepat waktu dan mematuhi kebijakan yang ada di sekolah tempat mengajar kita. Nah, disiplin juga mencakup aspek moral, ya, dan etika seperti memiliki integritas dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut secara keseluruhan. Disiplin adalah fondasi penting untuk mencapai kesuksesan dan kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini juga bukan hanya peserta didik kita yang harus kita disiplinkan, perlu juga kita mendisiplinkan diri kita sendiri, ya, dalam lingkungan sekolah yang telah ada aturan-aturannya, ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, ya, yang berisi sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mengubah paradigma
paradigma baru stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Apakah kita bisa mengontrol teman-teman mengajar apa atau apa yang di lingkungan kita? Bisa. Nah, baiklah. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya juga bisa. Mengontrol orang lain memaksakan ada pada model pemikiran menang kalah saat rujukan gagal. Oke. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Nah, ketika perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, berarti di sini semua perilaku memiliki juga tujuan yang hanya Anda saja ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa, yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda tidak. Nah, ini kebalikan juga ya. Nah, terus mengontrol orang lain, pemaksaan pada terkontrolnya bisa mengontrol orang lain. Berarti di sini ada kolaborasi dan model pemikiran menang atau kalah. Berarti konsensusnya menciptakan pilihan atau pilihan baru ya. Nah, saat rujukan gagal berarti model pemikiran menang. Posisi kontrol guru menurut William Glasser. Nah, di sini kita sebagai guru pendidik, terkadang kita itu merasa ada anak didik melakukan sebuah kesalahan, apakah kita langsung menghukum dan membuat anak didik kita merasa bersalah? Bahkan ada juga karena guru kita diajak sebagai teman, atau kita sebagai guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oke. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum. Nah, guru berbuat menghardik atau menunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, terkadang kita lepas dari kontrol emosi kita untuk menghadapi peserta didik kita yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, di sini terkadang kita menghukum dengan menghardik ya, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, sehingga pembuat rasa bersalah di sini kita berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Terus kita sebagai pendidik juga bisa sebagai teman, berarti membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan pemantau menghitung dan mengukur, ya. Dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus di kolom kedua, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Nah, ini ada kata-kata ancaman, berarti bisa kayak menghukum ya. Terus berasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu. Ya. Terus ketika kita posisi kita sebagai teman, kita di sini sebagai pendidik juga menggunakan kata yang ini seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu ya. Seperti membujuk ya. Terus pemantau. Nah, pemantau di situ ketika kita sudah memiliki aturan dan kita harus mengatakan kepada peserta murid kita tentang peraturan apa yang telah kita sepakati.
memperbaiki masalah ini. Nah, di sini berarti mencari sebuah solusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, motivasi hasil memberontak atau menyalahkan orang lain, berbohong, membunyikan, menyangkal berbohong, dan ketergantungan ya sebagai pemantau menyelesaikan diri bila diawasi, dan sebagai manajer menguatkan pribadinya. Ya. Nah, di sini ada sebuah video yang saya tampilkan di posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini ada posisi pembuat dewasa bersalah. Tadi yang pertama, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Iya betul, sekarang sudah. Nah ini Arek, Lain mungkin ya, Bu. setuju. Jadi, yes. Baiklah, itu tadi tampilan video yang pertama di posisi penghukum ya. Nah, langsung menegur dan memberi sanksi kepada murid yang datang terlambat, dan ada juga posisi merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini kita ingin mengetahui posisi apa yang kita gunakan di sini. Apakah penghukum, merasa bersalah, atau manajer?
Seperti juga pada contoh bagian keduanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Terus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari ketiga contoh ini, di sini kita sebagai apa? Yang contoh yang pertamanya, apakah kita sebagai teman atau pemantau atau manajer? Ayo dong, ikut aturan sekolah, berarti dia mengajar. Akan-akan di sini dia sebagai sebagai teman. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, oke, di sini sebagai teman ya, dan pemantau dan manajer. Oke. Nah, ada lagi posisi kontrol, apakah aku? Nah, kita di sini coba kita kendalikan pada diri kita sendiri. Ada pun pertanyaan-pertanyaannya, saya akan kecewa sekali dengan kamu. Nah, terus apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini coba kita memposisikan diri kita sebagai apa di sini? Nah, saya akan kecewa sekali dengan kamu. Berarti sesuai dengan tadi yang di video di bagian keduanya, berarti di sini merasa pembuat merasa bersalah, ya. Coba kita lihat. Nah, pembuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti mencari sebuah solusi. Berarti kita posisi kita ini sebagai manajer, ya. Nah, ayolah lakukan lebih Bapak. Berarti posisi kita sebagai teman. Dan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti posisi kita sebagai penghukum, ya. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita sebagai pemantau. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada pun contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama profil belajar Pancasila. Nah, jadi, poin pertamanya beriman dan bertakwa pada Tuhannya dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, adapun programnya berarti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, keterampilan hidup dapat dipercayai, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Berarti di situ motivasi eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan orang lain, institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti di sini motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini motivasi internal.
dan memiliki tujuan disiplin positif. Oke. Nah, di sini hukuman dan sanksi konsekuensinya. Nah, di sini ada contoh, Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Arya menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan, berbicara gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan, berdiri depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Arya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Arya terhadap Irfan? Tidak. Mengapa? Alasannya justru tindakan Pak Arya akan semakin menurunkan rasa percaya diri si anak ini, karena dia merasa ditertawakan oleh teman-temannya, dia merasa lebih kurang dari teman-temannya. Jadi saya tidak setuju dengan tindakan Pak Arya. Terima kasih atas jawabannya ya. Ya, di sini Irfan posisinya di akan mengingat sepanjang hayatnya ya. Baik, terus menurut Anda tindakan Pak Arya terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena ya. Oke, selanjutnya di sini identitas hukuman sesuatu yang menyakitkan ya. Biasanya itu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan sehingga peserta didik itu mengingatnya sepanjang hayatnya ya. Nah, di sini juga Nah, di sini coba kita berlatih tentang hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Nanti kita lihat ya jawabannya. Terus poin kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis berupa konsekuensi. Oke, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Menjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini tadi ya, yang diberikan. Oke, boleh kita bertepuk tangan untuk atas jawaban yang telah diberikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha dan memahami pandangan orang lain tentang dunia
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Ya, ada terbagi 4 ya. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan, dan kesenangan. Nah, terkadang di posisi ini kita memiliki di posisi dikasih sayang dan atau penguasa, kebebasan, kesenangan. Salah satunya, nah, seperti contohnya ada anak murid kita yang sering mengambil makanan temannya. Nah, di sini apakah dia bisa diposisikan dia kasih sayang, kurang kasih sayang, atau apakah dia sebagai penguasa di dalam kelasnya, atau karena dia merasa bebas, atau dia memang senang mengambil makanan temannya. Nah, bahkan di sini kita bisa memposisikan diri kita keempatnya, ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia berarti yang pertama yang sering mengambil makanan, apakah dia itu memposisikan dirinya karena ingin bertahan hidup? Nah, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Keamanan dan kesehatan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terus sebagai penguasa, berarti harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi dan ingin diakui atau ingin didengar. Dan sebagai kebebasan, berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Nah, tidak terencana atau tiba-tiba. Berarti konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Proses restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang ini ya ada kasus yang pertama, ya. Nah, di sini yang tadi yang saya sempat tadi jelaskan tentang bertahan hidup, ya. Nah, ada di sini kasus Bu ini adalah seorang kelas 2 SD pria senam Patiro. Maaf sebelumnya, ya, saya mengambil sebagai contoh bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ali. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan. Nah, di sini Ali teman-teman Ali sering melapor ke gurunya. Nah, karena sering dimintai bekalnya sama teman-temannya, ya, dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi seperti guru ini, maka yang Anda lakukan dan kira-kira apa alasan Ali melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan peserta didik kita atau murid kita yang seperti Ali, bagaimana kita menghadapinya, dan Ali pun pasti memiliki alasan tertentu melakukan hal tersebut, ya. Atau hanya ingin bertahan hidup karena dia sering mengambil makanan temannya. Oke. Ya, selanjutnya dalam konteks penerapan disiplin positif, sebaiknya guru ini mencari tahu alasan Ali melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha ini dipenuhi oleh Ali. Nah, yang pertama, apakah Ali dan orang tuanya tidak membawakannya bekal
kedua, teman Ali jadi perhatian. Nah, sehingga Ali di sini ini temannya jadi perhatian untuk Ali, sehingga Ali gemar senang mengambil makanan temannya tersebut, ya. Berarti sini cinta dan kasih sayang, ya. Nah, terus tiga, dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti temannya, berarti penguasa, ya. Terus keempat, Alif merasa bosan dengan menu yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu menu yang sempurna. Terus 5, Alif hanya iseng karena dia hanya ingin menikmati muka temannya yang kesal. Berarti dia bergembira melakukan sebuah dia senang melihat temannya ketika dia mengambil makanannya. Berarti senang melihat ekspresi wajah temannya ketika makanannya diambil. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Gerson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam Kristus. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar peraturan. Nah, biasanya kita itu sebelum di tahun ajaran baru atau semester 1 atau 2, sebelum melakukan proses pembelajaran, kita membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, adapun perbedaan hukuman dan konsekuensinya, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, dan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi dan membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Dan hukuman itu juga anak akan membenci kedisiplinan. Terus biasanya berupa juga paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam menjalankan waktu kerja. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, yang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Biasanya itu bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, ya, dibuat dalam pernyataan kalimat-kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya nggak usah terlalu panjang ketika kita membuat keyakinan kelas, ya, supaya anak didik kita bisa mengingatnya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah kita terapkan, ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya. Pembentukan keyakinan kelas, ya. Nah, di sini ada contohnya peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas berarti memiliki rasa tanggung jawab, ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati dan berkomitmen. Terus peraturan
dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti keyakinan keselamatan menghormati orang lain ya. Dan dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya berarti di situ kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker, keyakinannya berarti dia merasa untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinannya keselamatan dan keamanan. Selanjutnya segitiga restitusi. Proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kerja mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Nah, poin pertama itu membantu murid lebih memilih tujuan disiplin positif setelah memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada sebuah gambaran segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Ketika murid kita berbuat salah, nah ketika menstabilkan identitasnya, menanyakan apa yang dilakukan kesalahannya, terus selanjutnya kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang kita sepakati sehingga murid tersebut mengingat apa yang telah kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Terus validasi kebutuhan. Nah, di mana di sini kita mencari solusi atau menasihati murid kita yang berbuat salah sehingga murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya ya. Dan adapun peserta didik melakukan hal itu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Terus nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, inilah kalimat-kalimat ketika murid kita melakukan kesalahan untuk dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas biasanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita harus menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas ya. Terus memvalidasi tindakan yang salah ya. Berarti berbuat salah itu wajar. Kita menggunakan kalimat seperti itu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu dan tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ini mencari solusi permasalahan. Ini kamu berhak melakukan. Lanjut. Nah, ketika sudah memvalidasi, berarti kita menanyakan keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelas? Kita di sini menanyakan keyakinan kelas.
yang kita sepakati bersama murid yang telah kita buat. Oke, terus kita juga akan menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk menurut kamu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semua dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Nah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Low battery. Please charge. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Nah, ini beberapa kalimat-kalimat restitusi dengan memvalidasi peserta murid kita ketika melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, itu yang ini dokumentasi penerapan budaya positif di SD Impres Anak 75 Platiro. Yang gambar pertama, Low battery. Please charge. peserta didik melihat gurunya melakukan salamannya, dan gambar kedua sebelum memulai pembelajaran atau sebelum pembelajaran kita bersama peserta didik melakukan doa bersama. Ini dan ada gambar gotong royong ya. Nah, di sini membuat keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan penerapan kegiatan restitusi. Ketika ada anak salah satu yang tidak bekerja gotong-gotong bersama temannya, Low battery. Please charge. guru menjelaskan ada murid yang ngobrol sama temannya. Nah, kita sebagai peserta didik harusnya menggunakan sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini kegiatan penerapan segitiga restitusi ya, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan yang saya sempat paparkan tentang diseminasi budaya positif untuk menerapkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Low battery. Please charge. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.